Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 mitigasi bencana. Saya Hani Uswanus. Saya Faizatul Munawwaroh. Saya Adina Mana. Saya Latifah Putri Adianti. Selamat menyaksikan video kami. Tahukah kalian bahwa bumi yang kita pijak selalu bergerak? Permukaan bumi tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang selalu bergerak. Gerakan lempeng inilah yang menyebabkan terbentuknya jalur tertentu di dunia. Salah satunya adalah Ring of Fire. Apa itu Ring of Fire? Menurut Gauss dan Tilling tahun 1996 pada buku This Dynamic Earth, The Story of Plate Tectonic, Ring of Fire adalah rangkaian gunung berapi dan zona seismik di sekitar Samudra Pasifik yang dihasilkan dari proses tektonik lempeng, khususnya zona subduksi. Sedangkan menurut UNESCO berkaitan dengan International Geoscience Program Report, Pacific Ring of Fire mengacu pada fitur tektonik global yang ditandai oleh vulkanisme dan aktivitas seismik intensif, membentuk wilayah berbentuk tapal kuda di sepanjang tepi Samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km mengelilingi Samudra Pasifik. Pacific Ring of Fire memiliki antara 750 dan 915 gunung berapi aktif atau tidak aktif, sekitar 2/3 dari total gunung berapi di dunia. Dan sekitar 90% dari gempa bumi terjadi sepanjang Ring of Fire ini. Ring of Fire bukan fenomena yang baru terbentuk loh. Jadi sejak kapan sih Ring of Fire itu ada? Nah, Ring of Fire atau cincin api Pasifik telah ada selama puluhan juta tahun yang lalu. Terbentuk oleh pergerakan lempeng tektonik yang terus berlangsung sejak miliaran tahun yang lalu. Bentuknya yang kita kenal sekarang dengan deretan gunung api dan zona gempa aktif mulai stabil jutaan tahun silam. Tidak ada tanggal pasti kapan ia mulai, karena proses geologinya bertahap dan dinamis. Pemahaman manusia tentang cincin api baru berkembang dalam beberapa abad terakhir melalui riset geologi. Kira-kira mengapa ya Ring of Fire bisa terbentuk? Cincin api terbentuk karena pergerakan dan interaksi lempeng tektonik di sekitar tepi Samudra Pasifik. Aktivitas ini menimbulkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Ada 3 proses utama yang berkontribusi, di antaranya yang pertama adalah zona subduksi, yakni terjadi ketika suatu lempeng tektonik menujam ke bawah lempeng lain dan masuk ke mantel bumi. Yang kedua adalah batas divergen, di mana terjadi ketika lempeng tektonik bergerak saling menjauh yang menciptakan retakan tempat magma naik ke permukaan sehingga terbentuk kerak samudra yang baru. Yang ketiga adalah sesar transformasi, yakni terjadi ketika dua lempeng bergeser secara horizontal di mana gesekan dan tekanan sepanjang patahan menimbulkan gempa bumi. Lalu, negara mana saja ya yang dilalui oleh Ring of Fire? Negara-negara yang dilalui oleh Ring of Fire terdapat 21, di antaranya Chili, Peru, Ekuador, Kolombia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Meksiko, Amerika Selatan, Kanada, Rusia, Jepang, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Pulau Solomon, Vanuatu, dan Selandia Baru. Lalu, bagaimana posisi dan dampak wilayah Indonesia terhadap Ring of Fire? Letak Indonesia dalam Ring of Fire membuat negeri kita seakan berada di pusat panggung geologi dunia. 3 lempeng besar bertemu di kawasan ini, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Gerakan lempeng Indo-Australia yang menekan ke arah utara lalu menyusup di bawah Eurasia akan membentuk busur gunung berapi sepanjang Sumatera hingga Jawa. Sementara di bagian timur, lempeng Pasifik ikut memberi tekanan sehingga aktivitas vulkanik dan kegempaan semakin intens. Tidak heran jika di Indonesia memiliki ratusan gunung berapi dengan lebih dari 120. Dampak posisi ini tidak bisa diabaikan. Dari sisi negatif, Indonesia kerap menghadapi bencana alam. Letusan gunung berapi dapat melontarkan abu, awan panas, hingga lahar yang mengancam kehidupan penduduk di sekitarnya. Gempa bumi tektonik juga sering terjadi,
mulai dari yang berskala ringan hingga yang menimbulkan kerusakan besar. Jika gempa terjadi di dasar laut, potensi tsunami bisa muncul. Semua ini memberikan tekanan besar pada infrastruktur, ekonomi, dan keselamatan masyarakat. Posisi di Ring of Fire juga membawa berkah. Abu vulkanik yang dilepaskan gunung berapi membuat tanah di sekitarnya menjadi sangat subur, sehingga banyak daerah vulkanik Indonesia terkenal dengan hasil pertaniannya. Aktivitas vulkanik juga menyimpan energi panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Selain itu, bentang alam berupa gunung, kawah, dan danau vulkanik memberi nilai tambah dalam bidang pariwisata, menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Itulah tadi pembahasan mengenai Ring of Fire. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.